Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Pagi ini kita masih di tentang budidaya jamur lah ini. Pagi ini kita mau ngobrol lagi nih dengan pengusaha jamur asal Kemutu Kidul dengan Mas Birin nih. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Birin. Nah, ini Mas Birin ini teman-teman pengen tahu juga nih informasi. Mas Birin kan cukup lama kemarin di video kemarin itu video usaha jamur ini udah hampir 20 tahun. Berarti kan sudah sangat pengalaman di bidang budidaya jamur. Nah ini kiat-kiatnya apa Mas supaya jenengan bisa terus bertahan selama hampir 20 tahun kok masih terus aja bertahan sampai sekarang lah. Sementara banyak teman-teman jenengan yang baru tumbuh terus tumbang kayak gitu, itu apa Mas kiat-kiatnya begitu? Pertama mungkin cara mengatasi kendala-kendalanya dalam usaha jamur itu apa itu Mas, kendala-kendala yang dihadapi saat orang mau budidaya jamur kayak gitu loh Mas Birin lah, kira-kira apa? Monggo ini Mas Birin buat teman-teman pengen ngerti kira-kira apa ini kendala-kendalanya dulu apa Mas, kendala dalam budidaya jamur ini? Baik, itu kalau untuk kendala-kendala itu sudah pasti. Semakin lama jam terbang kita berbudidaya jamur, maka akan semakin banyak kendala yang kita hadapi. Contohnya seperti ini nih. Mana? Nah, ini termasuk media yang gagal ini. Oh, ini media gagal ya. Kenapa disebut gagal ini Mas? Ya ini karena faktor umbung kita ini udah nggak steril lagi, jadi begitu banyak mikroba yang ada di sekitaran kita. Ini terkontaminasi juga ini. Oh, ini berarti backlog yang terkontaminasi ya? Padahal kan ini hidup ini. Ini ada yang hidup kan? Ada kehidupan, cuman udah terkontaminasi sama jamur liar. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti ini sebenarnya kita harus punya umbung ganda. Oh, punya gudang ganda gitu ya? Jadi gudang yang buat stok baru, jangan dicampur dengan yang stok lama itu. Kenapa Mas stok baru tidak boleh digabung dengan stok lama itu? Ya karena stok lama kayak media ini, contoh ini. Nah, ini kan media yang udah nggak produktif. Iya, ini nih. Nah, itu kan di situ banyak sekali itu jamur-jamur liar yang pada berserakan di situ. Nah, kalau kita punya ya contohnya ini nih, backlog baru ditaruh di sini hasilnya kayak gini, terkontaminasi. Jadi dia terkontaminasi oleh jamur lain ya? Iya, jamur Lah untuk cara mengatasi ini gimana ini Mas? Ini didaur ulang lagi atau gimana? Kalau yang udah kayak gini sih sebaiknya nggak usah didaur ulang, nanti ini juga akan tumbuh. Kalau didaur ulang juga nanti hasilnya sudah kurang maksimal. Udah rusak nutrisinya, mending dibiarkan. Nanti itu tetap akan tumbuh, cuman tidak maksimal gitu. Oh, tumbuh tapi tumbuhnya kurang maksimal ya. Nah itu pengaruhnya dari apa itu Mas? Maksudnya pengaruh dari jamur ini karena posisi gudangnya kurang bersih atau apa menurut jenengan? Ya bersih dalam arti bersih dari itu mikroba jamur itu, bukan dalam arti berserakan sampah, bukan. Bersih dari mikroba jamur yang tidak kasat mata itu. Lah itu kan susah juga Mas kita untuk mengetahui bahwa mikroba bersih gitu, itu gimana caranya kita teman-teman pengen ngerti gitu loh, cara kita mengetahui bahwa di sini kok banyak mikroba jamur itu gimana? Kalau kita nggak pakai alat laboratorium, kita nggak bakalan bisa tahu karena itu nggak kasat mata. Jadi solusinya ya kita berusaha memilah-milah media yang udah nggak produktif, jangan digabung dengan media yang baru. Kalau dicampur-campur semua ya efeknya nanti kayak gitu. Banyak yang terkontaminasi. Solusinya ya gitu, kita menjaga tempat yang buat produksi, tempat yang buat inkubasi, tempat pembibitan itu harus steril ya, pilah ya. Ya, itu tadi kendala pertama Mas. Terus kendala yang kedua apa Mas? Kendala yang kedua selain tadi apa namanya terjadi kontaminasi dari itu, apalagi biasanya ya, bagi petani jamur?
ada ini backlog yang sudah full, nanti tiba-tiba nanti saya ambilkan contoh. Oke Mas ya. Jadi itu ya teman-teman, ini adalah backlog yang kurang bagus, ini dia kena jamur lain, sehingga ini harus dipisah seharusnya, jangan dicampur dengan backlog yang lagi usia produktif. Nah, ya lah ini, oh ini ya. Lah ini berarti backlog yang terkena kontaminasi ya. Nah, ini tadinya kan udah putih, menjelang full ini udah 90%, ternyata terkontaminasi dan akhirnya jamur tiram yang kita tanam mati. Oh, Jadinya kan berubah menjadi coklat yang seharusnya kan putih. iya. Yang seharusnya kayak gini. Harusnya begini kan ya Mas ya. Lah ini siap tumbuh. Tapi ini justru mati karena terkontaminasi. Terkontaminasi ya. Lah ini banyak sekali faktor penyebabnya. Bisa jadi dari bibit yang kurang kuat daya tahannya. Oh, bibit ya. Bisa jadi waktu sterilisasi kurang maksimal. Oh, jadi pertama dari bibit, bisa jadi yang kedua waktu steril kurang maksimal ya. Iya, maka dampaknya kan luar biasa gitu. Jadi penanganan pertama lah yang paling penting yang harus diusahakan, sterilisasi yang semaksimal mungkin. Jadi penanganan pertama itu sterilisasi ya Mas ya. Ya, nah yang kedua itu bibit harus yang benar-benar berkualitas. Oh, cari bibit yang benar-benar berkualitas. Lah, untuk cari bibit yang berkualitas itu gimana Mas gitu loh. Jenengan selama ini gimana untuk pembibitan, buat sendiri atau benihnya? Sekarang saking banyaknya produsen bibit, kita bingung. Soalnya semua bibit warnanya sama, putih. Iya betul. Jadi kita nggak pernah tahu bibit itu bagus apa tidak. Jadi kalau saya pribadi untuk meyakinkan, sekarang saya produksi sendiri dari nol. Akhirnya benar-benar saya bisa menghasilkan barang yang benar-benar diproses dari nol gitu. Oh, berarti Mas Beri Kalau kita beli kan sekarang ragu, saking banyaknya itu pembuat bibit abal-abal gitu. Oh, jadi sekarang banyak juga produsen bibit yang dari segi kualitas kita tidak tahu ya. Ya iya, jelas otomatis. Berarti sementara ini Mas Birin menggunakan bibit atau benih yang hasil produksi sendiri ya. Iya, betul. Alasannya tadi ya, alasannya karena kurang yakin atau gimana? Ya, kurang yakin. Dan udah berkali-kali mencoba, ya tumbuh sama misalium putih merambat full. Cuman hasilnya kan kita kecewa gitu. Ini kenapa? Jadi kita sebisa mungkin kalau beli bibit ya yang kita tahu prosesnya lah. Datangi produsen bibit tersebut dan cari tahu itu benar-benar dibuat dari nol apa enggak gitu. Iya. Kan banyak proses pembuatan bibit, ada yang dari kultur murni, kultur jaringan, kultur spora gitu. Iya. Jadi selain berarti ada yang kedua tadi dari bibit ya. Pertama tadi cara steril, kemudian juga dari bibit ya. Cara pemilihan bibit itu kendalanya biasanya di situ ya. Terus kendala yang ketiga apa Mas yang biasanya yang dihadapi oleh para petani jamur ini? Ya ketiga ya banyak lah, beda-beda kasusnya. Oh, kasusnya beda-beda ya. Beda-beda. Itu kalau udah pertama steril udah maksimal, bibit udah kualitas, bagus. Iya, tempat sudah mendukung. Nah kita tinggal apa ya? Itu bertemu dengan tantangan alam lah, yang kita nggak mungkin bisa melawannya. Kalau alamnya lagi nggak bersahabat ya, di situ juga kita akan menemukan kendala gitu. Maksudnya tantangan alam itu apa Mas? Misalnya curah hujan terlalu tinggi. Media kan butuh kelembaban yang stabil. Kalau dingin terlalu dingin, misalium nggak akan tumbuh pun nggak bagus. Terus cuaca panas yang di atas normal juga sangat pengaruh, itu bisa bikin seperti ini juga bisa kasusnya. Karena terlalu panas, misalium yang sudah putih bisa mati lagi gitu.
Nah, untuk kendala alam seperti itu, antisipasinya seperti apa ini Mas? Antisipasi untuk kendala alam yang mungkin susah kita kendalikan begitu. Gimana caranya Paling Mas? kita merekayasa itu. Iya, merekayasanya gimana caranya Mas misalnya? Ya kalau kita ketemu cuaca panas ya kita lembabkan dengan pengabutan lah. Oh, Paling ya hanya mengurangi saja. Kita nggak mungkin bisa sih ngelawan alamnya. iya 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 iya. Nah, sebaliknya kalau masih terlalu dingin, waktu inkubasi kita ditumpuk, jangan digelar gitu. Oh, waduh, saat inkubasi itu saat apa itu Mas? Saat Saya habis dibibit kan harus diinkubasi. iya. Nah, kalau di cuaca dingin kita inkubasinya ditumpuk, Oh, biar ditumpuk. menciptakan hawa hangat gitu. Oh, hangat. Iya 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 iya. Iya. Kalau cuaca lagi panas kita inkubasinya digelar, nggak ditumpuk. Memang iya, iya, makan iya. tempat Iya, kalau iya, digelar iya, satu-satu. iya, gitu. iya, 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 iya. Ya, itu berarti udah ada 4 ya Mas kendala alam yang keempat. Dan masih banyak lagi lah, kalau dicerita sehari pun nggak akan habis. Oh iya, iya. Jadi sebenarnya ya minimal tuh ada 4 kendala yang dihadapi yang oleh paling itu yang rentan paling itu. rentan ya, Iya. kayak gitu. Lah terus mungkin saran Mas Birin lah bagi para petani usaha jamur yang masih baru, gitu kan kebanyakan mereka baru sebentar terus tiba-tiba panen pertama bagus, tiba-tiba panen kedua ketiga itu pada jungkel atau pada bangkrut itu gimana Mas itu? Kan banyak orang yang seperti itu gitu ya Nah, Mas. itu tergantung si pelaku lapangannya itu. Ya, itu tadi kalau kita bisa memilah-milah tempatnya, jangan asal campur, jangan manen asal manen, sisa-sisa potongannya dibuang sembarang, itu jangan. Jaga kebersihan lah yang jaga memicu datangnya mikroba liar gitu. Oh, iya, itu tetap kebersihan gudang juga Kembali tetap lagi ke pelaksana lapangan. pelaksana lapangannya ya. Iya iya. Terus untuk kendala pemasaran ada nggak Mas? Pemasaran produksi untuk apa namanya ini jamur ya gitu loh. Pemasarannya ada kesulitan nggak Mas? Ya, alhamdulillah semenjak saya mulai budidaya jamur, jamur yang ada itu kurang barang lah. Kurang barang ya. Peluangnya masih tetap bagus ya. Jadi peluang usaha jamur ini sebenarnya masih ada. Cuman memang ya harus diantisipasi ya Iya. kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman yang mau usaha jamur tadi ya. Terus apa lagi nih Mas Bilin selain yang tadi itu kendala-kendala, terus kiat-kiatnya kok Mas Bilin bisa bertahan selama 20 tahun kayak gitu dan survive lah istilahnya di bidang jamur ini kan jarang lah orang yang usaha jamur sampai 20 tahun begitu. Kebanyakan tadi itulah baru sebentar udah ambruk gitu kan. Maksudnya mesti kan ada ilmu-ilmu rahasia yang orang lain tidak pernah tahu gitu Mas Bilin. Sebenarnya nggak ada, kalau Oh, nggak ada rahasia ya? sama sekali nggak ada. Nggak ada rahasia ya. Ya, itu simpel sebenarnya, kita kembalikan ke pelaksananya saja. Oh iya Seberapa iya kuat iya iya. keinginan orang tersebut untuk bergelut di budidaya jamur. Ya. Iya 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 iya. Ini kan dengan sendirinya kan tahu, seiring dengan jalannya waktu juga akan menemukan segalanya lah. Oh iya iya iya. Soalnya kalau kita cerita ininya nanti dipraktekkan, loh ini saya udah gini-gini, ternyata enggak, udah gini-gini ternyata enggak. Iya 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 iya. Jadi dia harus melakukan sendiri, ngalami sendiri gitu ya, memecahkan masalah sendiri gitu ya. Oke. Oke, sementara itu yo, teman-teman tadi ada beberapa kendala dan kiat yang disampaikan oleh Mas Birin tentang bagaimana budidaya jamur bisa beliau ini sampai 20 tahun dia bisa bertahan dan sekarang dia bisa ya sukses lah di bidang budidaya. Oke. Terima kasih ya Mas Birin. Ya, ketemu lagi teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.